Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Faizi Armasi Menjunta dengan NIM 240906038. Pada hari ini saya akan membahas tentang fungsi dan peranan hukum di masyarakat. Sebelumnya, apa itu fungsi dan peranan hukum? Menurut Lawrence Friedman, hukum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah struktur hukum, yang kedua substansi hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Struktur hukum adalah aparatur penegak hukum atau orang-orang yang menegakkan hukum ataupun lembaga yang menegakkan hukum. Lalu yang kedua adalah substansi hukum atau apa produk dari hukum. Ya, jawabannya tentu adalah undang-undang, undang-undang dasar dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah budaya hukum atau bagaimana masyarakat menyikapi, mematuhi atau melaksanakan hukum tersebut. Nah, selanjutnya ada pendapat Sunarti Hartono. Menurut beliau, hukum memiliki peran yang penting, yaitu sebagai penegak keadilan. Artinya, hukum itu tidak memandang bulu. Hukum itu akan mengenakan konsekuensi, menindak berdasarkan kejahatan atau kelakuan yang telah dilakukan para pelaku, bukan berdasarkan status, kekayaan, dan lain-lain. Nah, setelah saya memaparkan hal-hal tadi, muncul satu pertanyaan di benak pikiran kita. Bagaimana pelaksanaan hukum di Indonesia itu sebenarnya terjadi? Untuk itu saya mengambil beberapa contoh. Salah satunya adalah kasus suap menyuap hakim di Pengadilan Tinggi Negara Surabaya. Ini merupakan contoh yang sangat memprihatinkan, karena tentunya kita mengharapkan hakim untuk berbuat adil. Bukan itu saja, ada juga kasus polisi menembak polisi. Ada juga kasus guru yang hampir dipenjara karena ayah seorang murid merupakan polisi dan menangkap guru tersebut karena menghukum anaknya. Ini menunjukkan bahwa dalam realitasnya hukum di Indonesia masih memiliki kekurangan dalam hal struktural, atau aparaturnya masih memiliki kekurangan dalam sumber daya manusianya. Tetapi berbicara tentang sumber daya manusia, bukan saja hanya aparatur penegak hukumnya, tetapi sumber daya manusia yang diharapkan mematuhi hukum, atau kita bisa juga bilang budaya hukum, itu masih sangat memprihatinkan di Indonesia. Contohnya, sering terjadi yang namanya pelanggaran menembus lampu merah, tawuran, buang sampah sembarangan, dan lainnya. Sehingga kita sebagai masyarakat dapat menarik kesimpulan bahwa hukum di Indonesia masih belum berjalan sesuai fungsi dan peranannya. Lantas, apa yang bisa kita perbuat agar hukum di Indonesia tentunya mencapai target tersebut? Hal yang kita dapat lakukan adalah berubah, memulai suatu perubahan dari diri kita sendiri. Jadilah bintang di tengah-tengah kerumunan yang kurang baik, karena sudah terbukti secara ilmiah bahwa hanya memerlukan satu orang agar orang lain mau mengikutinya dan mau ikut bergerak. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya mengundurkan diri. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.